Saya Rian dari Nine Pro. Hari ini saya sedang berada di Asia Jakarta, klaster Maninjau, salah satu perumahan elit di Jakarta Timur. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat menarik, yaitu work from home, budaya masa depan. Yuk kita ke dalam. Oke, sekarang saya sudah berada di depan rumah Maninjau. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Ayo, mari kita ke dalam. Halo. Oke, hari ini kita akan membahas tentang work from home, bekerja dari rumah, yang akan beberapa pekan ke depan akan menjadi budaya baru buat kita semua. Ya, jadi saya perkenalkan dulu narasumber kita, ada Ibu Isabella dari Agent Coordinator Asia, dan Bapak Sugianto dan Principal Nine Pro yang memang sudah berpengalaman. Beliau adalah seorang pengusaha, ya, pengusaha dalam bidang properti, sudah belasan tahun di bidang properti. Nah, kita mau cari tahu nih tips-tipsnya ke depan buat work from home ini seperti apa. Boleh ya Pak, Bu? Boleh. Oke. Pak Sugianto dulu nih. Pak Sugianto, ada nggak sih tips-tips supaya kita bekerja dengan efisien dan efektif di dalam rumah? Kalau di rumah sekarang ini, kalau untuk kita bekerja itu, kalau di rumah sebenarnya ada banyak gangguan. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau bekerja dari rumah, sebenarnya tetap bisa. Ya, kalau selama ini kita lakukan pekerjaan kita sehari-hari dari pagi sampai itu di kantor, coba kita siapkan satu ruangan khusus. Ya, kalau nggak punya, ya nggak usah yang khusus lah, satu meja khusus saja untuk kita bekerja di sana. Ya, jamnya ya seperti jam kantor kita. Kalau memang kita biasa 9 to 5, ya udah jam 9 sampai jam 5 ya kita bekerja di sana. Nah, cuman bedanya kalau dulu ada yang ngawasin kita, sekarang nggak ada yang ngawasin. Kita yang harus berpikir, apa sih yang mesti kita kerjakan? Nah, kita yang menjadi bos atas diri kita sendiri. Nah, untuk kita yang pengusaha ini nggak jadi masalah. Untuk yang karyawan, yang profesional, wah gimana nih, nggak ada yang ngawasin kita, mau bagaimana kerjanya. Nah, ini sebenarnya adalah kesempatan buat kita yang profesional. Mungkin nantinya dia ingin berpikir, saya satu hari saya pengen jadi pengusaha. Nah, ini adalah kesempatan kita belajar, masih digaji sama kantor, tapi kita bisa belajar bagaimana membuat diri kita menciptakan, oh saya bisa bekerja efisien dari rumah saja. Wah, hebat banget ya tips-tipsnya nih. Ya, sangat bener banget bermanfaat. nih. Bener ya. Bener banget. Kalau nih, kita kan udah beberapa hari nih udah menjalani work from home nih ya, Bu Bella, Pak Sugianto. Ada gak sih cara-cara supaya kita tuh nggak bosen? Biasa kan kita pasti jenuh ya, di rumah terus, nggak kemana-mana. Nah, ada gak tips-tips supaya menghilangkan kebosanan saat kita mengkarantina diri kita sendiri di rumah? Ya, mungkin kalau kayak dari saya nih, dari segi profesional nih, seperti yang kayak tadi Pak Sugianto bilang, perlu satu ruangan khusus lah, mungkin satu meja khusus. Nah, kalau kayak masalah kebosanan, ya mungkin kalau kita di kantor kita banyak ketemu teman-teman, ya mungkin ada meeting, ada bisa didiskusikan dengan langsung gitu ya. Nah, selama work from home ini kan akses mungkin cukup terbatas ya, kita nggak bisa ketemu orang selain orang-orang di rumah gitu ya. Nah, buat ngilangin kebosanan ya salah satunya tetap harus ada social communication ya. Nah, ya salah satunya mungkin yang lagi tren sekarang ini bisa mungkin pakai Zoom atau misalnya bisa WhatsApp, kita bisa masih tetap teleponan sama ini. Nah, yang paling menarik ini selama saya work from home nih ya, saya jadi banyak belajar hal-hal baru nih, yang tadinya nggak ngerti nih, misalnya kayak Zoom yang tadinya nggak common dipakai, tiba-tiba sekarang dipakai. Nah, terus meeting-meeting online yang tadinya, oh bisa ya sekarang meeting ngirim-ngirim data, bisa ngumpulin orang rame-rame ngasih lihat data seperti ini.
termasuk karena saya kerja di bidang properti ini, jualan properti pun sekarang bisa pakai online nih. Kita bisa ketemu sama customer-nya pun itu misalnya nggak harus langsung tatap muka nih, tapi untuk sementara waktu mungkin misalnya bisa kita kasih lihat gambar-gambarnya dulu, atau ada mungkin kayak semacam virtual show house yang kayak Asia ada itu bisa kasih lihat kayak gitulah. Itu mungkin bisa membantu mengurangi kebosanan gitu. Jadi ada hal-hal baru yang tadinya kita nggak tahu, Ya. jadi tahu ya, Ya. jadi bisa ya. Betul. Dan ada kebiasaan baru lah, mungkin kayak selama kita mungkin kerja itu yang namanya dapur ya mungkin jarang disentuh. Nah, Karena itu work from dia, home Bu. nih sekarang jadi mulai memperhatikan nih, oh dapur saya kurang ini ya gitu, atau oh saya nggak bisa masak ini nih, tapi ternyata ada tram ini nih, misalnya kayak dalgona coffee Iya. tuh. Kayaknya saya lihat hampir semua orang sekarang mulai bikin tuh dalgona coffee. Kayak hal-hal simple kayak gitulah mungkin yang bisa bantu istilahnya kita nggak bosan di dalam rumah gitu. Kalau Pak Sudiarto, Kalau di rumah, Iya. ya di rumah kalau sekarang jadi guru ya Pak? oh yang jadi guru ibunya anak-anak. Ya dong. Kalau anak-anak kan sekarang anak kalau sekolah sekarang tugasnya banyak juga, dan sekarang tugas-tugasnya kalau dulu itu kita nggak ngerti tentang Google Form segala macam, sekarang jadi kita belajar. Ada lo kalau ngirim surat mesti pakai, ngirim hasil ulangannya, hasil tesnya mesti pakai ini. Terakhir anak saya disuruh bikin presentasi, saya bilang ya ini ada bagus juga nih, anak-anak diajarkan bikin presentasi di rumah ya. Jadi ada pandemi ini ada satu nilai positif juga sebenarnya. Jadi boleh dibilang banyak orang bilang gara-gara corona saya nggak bisa begini ya, tapi sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita pelajari waktu pandemi ini ya. Waktu di rumah mungkin yang dulu jarang belajar hal-hal baru, jarang meningkatkan kemampuan dirinya ya, atau hobi-hobinya ya. Contohnya apa? Baca buku ya. Baca buku itu bisa meningkatkan kita punya daya pikir ya, karena dulu saya selalu ingat buku itu adalah jendela dunia. Jadi kalau mau lihat dunia lebih luas pasti sering baca buku ya. Jadi mungkin 9-8 jam kerja kita 9 to 5 itu 1 jam ya udah kita pakai buat baca buku. Nah yang paling penting sebenarnya work from home itu adalah kita bisa ngatur waktu kita, schedule-nya itu udah benar-benar kita aturkan ya. Kayak sekarang ini kita di properti kayak seminggu bisa 3 kali Zoom meeting ya. Ada yang developer ini, ada yang bilang yang ini ya, kita bisa belajar banyak hal tentang itu. Kayak di Asia sekarang ya. Kalau Asia sekarang saya lihat Asia itu developer yang sangat kreatif ya, iklannya banyak ya kan. Terus sekarang kalau orang dulu mau dia show unit harus datang, kalau sekarang nggak usah datang, kirim gambarnya, pencet ada virtualnya, enak sekali sih. Ini salah satu inovasi ya. Saya bilang Astra Property adalah satu developer yang inovasinya terus-terusan ya. Jadi kita jadi agent juga senang bekerja sama dengan developer yang selalu berpikir ke depan gitu.